Dring, ding, dering telepon genggam mengusik tidur pulas Rayhan. Otak sadar Rayhan berusaha duduk melawan kantuk, menggosok kedua kelopak mata diiringi dengan kuapan. Cahaya mentari pagi telah merebak di sudut tirai jendela kaca kamarnya. Jam dinding menunjukkan pukul 9:25. Bagaimana aku begitu kelelahan seperti ini? Apa karena kekurangan tidur tadi malam? Bisik batin Rayhan sambil meregangkan kedua belah lengan sehingga mengeluarkan otot-otot lengannya. Pria yang mengenakan kaos oblong putih itu berusaha bangkit dari tempat tidur, berusaha melawan lelah. Tak berselang lama, handphone kembali berdering. Bunyi deringan berasal dari ruang praktek Rayhan. Rayhan berjalan menuju arah datangnya suara dengan langkah gontai. "Ah, tas milik wanita itu. Kenapa engkau kabur begitu saja tanpa membawa barang milikmu? Apakah wajahku sangat mengerikan di matamu sehingga tidak memiliki keberanian menemuiku sehingga kabur tanpa berpamitan terlebih dahulu kepadaku? Wanita ini, caramu tidak ingin berterima kasih mengusik pikiranku. Keberanianmu untuk kabur dari tempatku membuat aku penasaran. Siapa kamu sebenarnya?" Rayhan membatin tersenyum simpul, menatap wajahnya di cermin yang terpasang di dinding tempat dia sedang berdiri. Di cermin itu memantul mata sayu, wajah teduh, sedikit bulu halus kehitaman yang tumbuh di bagian kedua sudut pipi Rayhan. Handphone milik Liana kembali berdering. Rayhan terpaksa memberanikan diri mengambil dan membuka tas selempang milik Liana yang tergeletak di atas meja prakteknya. Di layar handphone tertulis penelepon Om Rudi. Rayhan yang akan menekan tombol jawab, tiba-tiba panggilan terputus. 52 panggilan tidak terjawab tertera di layar handphone milik Liana. Wanita ini bagaimana? Aku mengembalikan barang-barang milikmu. Jangankan alamat, bahkan aku sendiri tidak sempat berkenalan siapa namamu, bisik Rayhan sambil meneguk air mineral di botol aqua yang sedari tadi dipegangnya. Kaki panjang milik Rayhan yang melangkah ingin keluar dari ruangan itu menyenggol tali tas selempang milik Liana yang terjulur ke lantai di sudut meja praktek kerjanya. Krak, isi tas Liana berserakan di lantai. Pandangan mata Rayhan menjelajahi barang-barang milik Liana. Satu kalung berliontin hati berhasil mencuri pandangan Rayhan. Rayhan berusaha meraih kalung itu yang tergeletak di lantai dekat kaki kursi dan membuka liontin hati tersebut. Rayhan terbelalak bukan kepalang melihat potret wajahnya yang masih lugu berumuran 18 tahunan itu. Jantung Rayhan berdetak kencang, darah terasa berhenti mengalir. Sekujur badan Rayhan tiba-tiba mengalir hawa panas. Rayhan berusaha menarik nafas dalam. Kau wanita yang telah aku lupakan, yang aku cari-cari selama ini, bisik batin Rayhan. Terduduk lemas di lantai menyandarkan tubuh ke dinding. Rayhan menggenggam kuat kalung tersebut di posisi dada, bersamaan menempelkan kedua kalung yang satunya lagi terpasang di lehernya. Bentuk dan warna kalung semua sama, yang membedakan isi foto yang berada di dalam liontin. Rayhan membuka liontin yang terpasang di lehernya. Diamati foto berukuran mini tersebut, terlihat foto gadis cantik yang sedang tersenyum. Rayhan mengelus dan menciumi foto tersebut. "Halo dok, satu pasien pingsan gawat darurat di ruangan UGD. Kami berharap bantuan dokter secepatnya," ucap penelepon di seberang.
Rehan yang membesarkan volume telepon genggam yang terletak di meja makan, secepat kilat meneguk minuman tanpa menghabiskan sarapan paginya yang tersisa di piring, menyambar kunci mobil yang terletak tidak jauh dari meja makan untuk bergegas menuju rumah sakit. Rangga duduk di kursi tunggu ruangan UGD, sementara Liana mondar-mandir di depan pintu, mengatuk kedua telapak tangannya. Cemas bercampur takut terlihat di wajah Liana akan kondisi kesehatan papanya. "Kak, sebaiknya kau duduk dulu. Bukankah kondisimu belum begitu pulih? Kasihan kakimu. Mudah-mudahan Om baik-baik saja," ucap Rangga membujuk, menenangkan kecemasan Liana sambil menuntun ke kursi tunggu. Liana mengikuti ajakan Rangga. "Ga, kakak kebelet mau ke toilet sebentar. Kamu tunggu di sini dulu ya." Tapi nada Rangga merisaukan Liana karena kondisi kakinya belum begitu pulih. "Tidak apa-apa, aku bisa berjalan sendiri," ucap Liana lagi, berusaha melangkah memegang dinding rumah sakit, menahan tekanan langkah kaki di bagian telapak kakinya yang terluka. Pintu ruangan ICU yang sedari tadi tertutup rapat kini dibuka. Seorang dokter berpakaian serba putih keluar dari ruangan itu, disusul beberapa orang perawat. Rangga bergegas menghampiri Rehan. "Maaf Tuan, apakah Anda anak bapak yang sakit ini?" tanya Rehan. Jawaban Rehan terputus oleh suara Bibi Sum yang baru saja muncul dari belakang Rangga. "Maaf dok, dia ini anak saya." "Oh iya Bu, Anda istri Tuan yang sakit?" tanya Rehan tersenyum ramah. "Bukan Tuan, saya pelayan beliau. Istri beliau telah pergi." Rehan mencerna penjelasan Bibi Sum. "Jadi maksud ibu, bapak ini tidak memiliki anak dan istrinya telah meninggal, begitu?" ucap Rehan mencoba memperjelas. "Bukan dok, Om masih memiliki anak kandung. Dia sedang pergi ke toilet," jelas Rangga menyela. "Oh begitu, nanti tolong suruh anak bapak itu ke ruangan saya. Ada yang ingin saya katakan terkait kondisi bapaknya," jelas Rehan lagi. "Tapi bagaimana kondisi Om dok?" tanya Rangga penasaran. "Beliau perlu istirahat yang cukup, kurangi aktivitas berat, serta hindari stres. Dengan begitu mempercepat pemulihannya," jawab Rehan. Bibi Sum dan Rangga mengangguk. "Oh ya, Ibu dan Tuan, saya pamit dulu," ucap Rehan berjalan menuju ruangannya. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar di depan pintu ruangan Rehan. "Permisi dok," suara sayup terdengar dari luar. "Silahkan masuk," jawab Rehan. Sementara tangan dan pandangannya masih terfokus ke keyboard dan depan layar monitor di atas meja kerjanya. "Permisi dok, Anda menyuruh saya datang ke sini, bukan? Maksudnya, bagaimana kondisi papa saya?" ucap Liana terbata-bata dengan kondisi kepala tertunduk karena kebingungan bercampur cemas akan kondisi Laksono. Telinga Rehan merasakan familiar dengan suara itu. Refleks menoleh ke arah munculnya suara. Rehan yang tadi bermimik tenang sontak kaget, berusaha menutupi ketegangan di wajah teduhnya. Tiba-tiba Rehan merasa sulit bernafas, dadanya sesak, jantung terasa berhenti berdetak, tangan juga kaku. Liana tidak menyadari kegugupan yang dialami Rehan.
karena kepala Liana yang tertunduk lemas. Pikiran bergelut cemas akan kondisi papanya. "Silahkan duduk, Nona," jawab Raihan berusaha tenang. Setelah meluangkan waktu beberapa detik untuk mengumpulkan tenaga menghadapi wanita di hadapannya. "Kondisi papa Anda baik-baik saja, hanya perlu perawatan intensif untuk beberapa hari ini untuk pemulihan tenaga," jawab Raihan menenangkan kecemasan Liana. "Terima kasih, Dok," keluar suara sendu dari bibir seksi Liana. Raihan berusaha mencuri pandangan menatap wajah Liana. Raihan ingin sekali mendekat, memeluk erat tubuh ramping orang yang disayanginya itu. Setelah sekian lama berpisah, tidak ingin lagi rasa berpisah setelah kejadian yang mereka alami. Segunung kerinduan tersimpan di hati Raihan. "Liana, maafkan aku menghilang tanpa berita dan telah melupakanmu. Apa kau bisa memaafkanku?" jerit dan pertanyaan batin Raihan. "Apa yang harus saya lakukan untuk pemulihan papa, Dok?" Pertanyaan Liana membuyarkan lamunan Raihan. Ya, papa Anda hanya perlu istirahat yang cukup dan mengonsumsi obat secara teratur," jawab Raihan salah tingkah. Liana termenung, menatap kosong ke dinding ruangan. Tanpa disadari, 2 bulir bening mengalir di pipi mulus Liana. "Iya, semua karena salahku. Papa menjadi susah," Liana berucap pelan, mengabaikan keberadaan Raihan, hanyut dalam kesedihannya sendiri. Raihan dengan jelas mendengarkan keluhan yang dilontarkan Liana. Posisi duduk mereka sangat dekat dan berhadap-hadapan. Isak tangis Liana tiba-tiba pecah di ruangan kerja Raihan. Liana berusaha menahan isak tangis, tapi tidak berdaya. Air mata semakin dibendung semakin deras, mengguyuri seluruh pipinya. Sentuhan hangat meraba pipi basah Liana. Perlahan tangan lebar, lembut milik Raihan mengusap air mata yang membasahi pipi Liana. Sepasang manik Raihan menatap teduh ke wajah Liana. Maafkan saya, Dok, telah mengganggu." Liana tersadar kalau muka tampan Raihan telah tepat berada di depan wajahnya. Ucapan Liana terputus. Bibir tipis milik Liana dilumat lembut oleh bibir seksi milik Raihan. Hidung saling beradu. Liana berusaha memberontak tetapi tak berdaya. Ciuman Raihan semakin kuat mengisap bibir kenyal Liana. Bibir Liana yang tadi terkatup berusaha menahan ciuman akhirnya jebol oleh ciuman Raihan yang semakin dalam memasuki diri Liana. Aroma wangi di tubuh Raihan merebak ke hidung Liana. Hangat nafas Raihan merebak ke pipi Liana. Sejenak Liana terhanyut menikmati ciuman hangat dengan lelaki yang tidak dikenalnya itu. "Lepaskan!" Kembali Raihan mengulum bibir Liana, mengabaikan rontaan Liana. Bersamaan mengangkat dan merangkul tubuh mungil Liana ke meja kerjanya. Kedua tangan Liana meremas kuat kedua sisi punggung Raihan setelah Raihan melepaskan gejolak kerinduan kepada Liana. Perlahan melepaskan lembatan bibirnya, kembali mengelus bibir Liana dengan jari telunjuknya. Bibir yang basah dan memerah karena ciuman hangatnya tadi. "Siapa kau? Berani sekali menciumku, dasar lelaki mes," bentak Liana, berusaha mendorong dengan kuat menjauhi tubuh Raihan. Umpatan Liana terhenti. Telapak tangan lebar milik Raihan menutup mulut Liana. "Kamu yakin ingin tahu siapa aku? Aku lelaki yang sangat bersalah apabila membuat wanita menangis, apalagi menangis di hadapanku. Aku sangat berdosa.
apabila mengabaikan wanita di depanku menangis, membutuhkan dekapan, tumpuan dan perhatian. Jika kau tidak menginginkan kehadiran lelaki mesum seperti aku ini, jangan pernah mengulangi lagi menangis di depan lelaki yang tidak pernah kau kenal, ucap Rehan melepaskan dekapan tangan di mulut Liana. Bersamaan menyambar tas jinjing di atas meja kerja, wajah Rehan berubah dingin, lalu meninggalkan ruangan kerjanya. Nafas Liana sesak, refleks memegang bibirnya yang masih lembab karena lumatan lelaki tadi. Siapa kau? Berani sekali mencium lalu pergi meninggalkanku. Dasar sial. Lelaki mesum, bentak Liana, menggenggam kuat kedua kepalanya, menahan geram dan emosi. Apa sebenarnya penyakit yang diderita Laksono? Apa yang akan dilakukan Liana jika mengetahui dokter itu adalah kenangan masa lalunya?